Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen Pak Adi Mursalin. Di sini saya akan menjawab tugas terstruktur yang diberikan, yaitu pada soal yang pertama, jelaskan apa judul video tersebut. Judul video tersebut yaitu ada dua. Dari video yang pertama yang berjudul Manajemen Pemasaran 1, Riset Operasi Bahan Ajar 4. Judul video yang kedua yaitu Universitas Indonesia SG 2013 oleh Dr. T. Esni Balgia, Marketing Riset. Soal yang kedua, siapa nama pembicara di kedua video tersebut? Nama pembicara pada video pertama yaitu Dr. Yulia Hendrieni SE MT AK. Nama pembicara video kedua yaitu Dr. T. Esni Balgia. Lanjut soal yang nomor 3, apa saja yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di video tersebut? Materi pada video pertama yang dijelaskan yaitu menjelaskan riset pemasaran adalah desain sistematik, pengumpulan, analisa, dan laporan data serta penemuan yang relevan untuk situasi pemasaran yang spesifik atau saat ini. Penjelasan yang kedua, proses riset pemasaran terbagi, yaitu mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat keputusan dan mengembangkan rencana riset. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menampilkan temuan atau hasil data. Yang kelima, yaitu membuat keputusan. Materi yang kedua yang dibahas, bagaimana menyusun rencana penelitian. Poin yang pertama, dari mana sumber data. Yang kedua, bagaimana pendekatan riset yang akan dilakukan. Yang ketiga, bagaimana perencanaan terhadap instrumen riset yang akan dilakukan. Yang keempat, bagaimana rencana sampel penelitian. Yang kelima, bagaimana metode kontak yang akan dilakukan. Pada materi video yang kedua, yang dibahas yaitu topik bahasan yang pertama, proses penelitian. Yang kedua, desain riset. Yang ketiga, teknik pengukuran dan skala. Yang keempat, teknik sampling. Yang kelima, analisis data. Penjelasannya, penelitian berawal dari adanya persoalan yang harus diselesaikan oleh para pengambil keputusan. Persoalan tersebut akan dapat diselesaikan apabila para pengambil keputusan memiliki informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan. Pada sesi ini, memaparkan langkah-langkah dan prosedur untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pemasaran yang dibutuhkan untuk menyusun suatu strategi pemasaran. Karena masih bersifat pengantar, maka pembahasan dilakukan secara menyeluruh dan hanya bersifat pengenalan, di mana sesi-sesi berikutnya akan membahas setiap prosedur dari riset pemasaran dengan disertai contoh-contoh dan aplikasi di bidang pemasaran. Pada sesi ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan pemahaman kepada peserta mengenai proses riset pemasaran, mulai dari memformulasikan problem hingga pembuatan laporan hasil riset pemasaran. Yang kedua, memperjelaskan teknik-teknik analisis data, penggunaan software, dan interpretasi terhadap output statistik yang dihasilkan. Kita lanjut soal yang keempat, apa yang dapat diperoleh dari penjelasan kedua pembicara tersebut? Yang dapat diperoleh
dari kedua pembicara tersebut. Yang pertama yaitu kita bisa mengetahui definisi pemasaran. Definisi riset pemasaran adalah suatu kegiatan yang sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah, peluang, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisian data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi dan solusi yang efisien di bidang pemasaran perusahaan. Yang dapat diperoleh poin yang kedua yaitu dengan menjalankan penelitian pasar, kita bisa mengetahui kelemahan dari para pesaing bisnis lainnya, dilihat dari sisi produk dan layanan yang diberikan. Yang dapat diperoleh pada poin yang ketiga yaitu perencanaan strategi. Informasi yang kita peroleh dari observasi pasar bisa kita jadikan sebagai acuan atau kesempatan terbaik agar tujuan bisnis kita bisa tercapai. Lanjut soal yang kelima, manfaat apa yang diperoleh dari menonton kedua video tersebut? Manfaat yang diperoleh dari kedua video tersebut antara lain, yang pertama, mengetahui pengertian riset pemasaran, proses dan manfaatnya bagi bisnis sangat diwajibkan bagi wirausaha. Riset pemasaran dilakukan untuk mengatasi masalah yang akan datang dalam strategi pemasaran. Selain itu, riset pemasaran juga dapat memperbesar peluang keberhasilan usaha dari strategi pemasaran yang dilakukan. Manfaat yang kedua, dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen dapat mengetahui apa saja yang harus dibenahi dan ditambah dalam strategi pemasaran. Hasil riset pemasaran juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen sebelum membuat strategi pemasaran untuk meraup pangsa pasar yang besar. Manfaat yang ketiga, akan banyak sekali perubahan dari usaha yang dijalankan seseorang setelah mengetahui pengertian riset pemasaran, proses dan manfaatnya bagi para pebisnis. Pengusaha dapat mengikuti langkah-langkah penyusunan riset pemasaran untuk meminimalisir kerugian guna mencapai keuntungan dari usaha yang dijalankan. Baiklah, sekian penjelasan secara ringkas dari dua video tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.